Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku mau sedikit mereview tentang buku yang judulnya adalah Nasihat-Nasihat Hikmah Para Sesepuh Ulama Nusantara. Ini merupakan buku karya dari Imam Muchtar, terbitan tahun 2021. Buku ini ada kurang lebih 231 halaman dengan 33 bab. Nah, sesuai dengan judulnya, ini kan nasihat-nasihat hikmah ya. Jadi di dalamnya itu isinya juga tentang nasihat-nasihat hikmah dari para ulama itu. Kemudian di bawahnya itu dikasih kayak penjelasan gitu. Jadi contohnya adalah nasionalismemu mana. Ini kemudian ada nasihatnya dari Simbah Hasyim Asy'ari. Nah, di bawahnya itu nanti ada kayak penjelasannya gitu. Ngulik apa aja sih isi dari buku ini? Yang pertama adalah tentang nasionalismemu mana, dengan nasihat dari Mbah Hasyim yang bunyinya adalah agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Nah, dari bab 1 ini kita sebagai umat muslim itu harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga ketika terjadi perbedaan atau terjadi perguncangan itu kita tidak mudah terpecah belah. Nah, yang kedua itu kan rahmatan lil alamin. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa punya rasa kasih sayang terhadap siapapun, sehingga kita tidak boleh membenci atau punya rasa dendam kepada siapapun. Nah, ini yang paling aku suka itu ada bab 3, berkarya sepanjang usia dengan nasihat hikmah dari Simbah Wahid Hasyim, yang bunyinya adalah tatkala waktuku habis tanpa karya dan pengetahuan, lantas apa makna umurku? Nah, ini tuh mengingatkan bahwa kita sudah dikasih umur, sudah dikasih waktu, sudah dikasih nikmat sehat, sudah dikasih kesempatan, itu ya harus bisa memanfaatkan apa yang sudah dititipkan, apa yang sudah dikasih oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan menebar kebaikan dan menebar kebermanfaatan terhadap sesama. Yang keempat adalah tentang sang pemenang. Nah, di sini itu ada nasihat dari Mbah Haris Dimyati. Pemenang adalah mereka yang terus bergerak sirtosil. Nah, seseorang bisa disebut pemenang itu ketika dia sudah bisa melawan rasa malasnya. Misal ketika punya suatu tujuan tertentu, misalnya mengerjakan skripsi itu. Nah, dia sudah berhasil melawan rasa malasnya ketika dia mengerjakan skripsi seperti itu ya. Ketika dia sudah selesai, dia bisa disebut juga dengan pemenang. Yang selanjutnya adalah belajar dari kesalahan. Di sini ada nasihatnya dari Kyai Haji Habib Dimyati yang bunyinya, kita harus berterima kasih kepada kekeliruan yang mengantarkan kita kepada kebenaran. Maksudnya apa? Dari ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pasti kita akan tahu apa sih yang benar itu. Tapi kalau kita belum mencoba dulu, maka kita nggak akan tahu apa yang benar dari sesuatu hal tersebut. Tapi ini berlaku untuk sesuatu hal yang baik ya. Nah, selanjutnya adalah akhlak dan ilmu kunci kemuliaanmu. Ini ada nasihat dari Kyai Haji Abdullah Faqih yang bunyinya, sing ngunggahna derajat iku ora nasab utawa keturunan, nanging adab utawa tata krama lan ilmu. Jadi yang menaikkan kemuliaan itu ya bukan karena nasabnya, tapi karena akhlak dan ilmunya. Meskipun dia mempunyai nasab yang baik, tapi kalau dia tidak mempunyai ilmu dan dia tidak mempunyai akhlak yang baik, ya niscaya tidak akan mendapat kemuliaan. Yang selanjutnya adalah memuliakan Al-Quran. Di sini ada nasihatnya dari Kyai Haji Abdul Salam yang bunyinya, Al-Quran iku keramat,
sapa sing ngrumat bakal keramut, sapa orang ngrumat bakal keremet. Nah, di sini ketika kita sebagai umat muslim harus senantiasa memuliakan Al-Qur'an. Karena dengan memuliakan Al-Qur'an secara otomatis kita juga akan terumat gitu. Kita akan terumat. Misalkan orang yang hafalan Al-Qur'an. Nah, dia fokus dengan Qur'annya, dan masalah rezeki itu pasti nanti akan ada sendiri, akan hadir sendiri gitu. Dan adalah baik dan bermanfaat. Di sini ada nasihatnya dari Kiai Haji Asahal Mahfud yang bunyinya, menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam saja, maka yang tampak adalah kebaikan. Yang sulit itu menjadi bermanfaat karena memerlukan perjuangan. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim harus bisa menjadi seseorang yang baik dan bermanfaat. Untuk mengukur sudah seberapa bermanfaatkah kita itu dengan misalkan ketika kita tiada, nah sudah seberapa banyak orang gitu yang akan kehilangan ketika kita telah tiada. Selanjutnya adalah welas asih. Di sini ada nasihatnya dari Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Bunyinya, jadikanlah diri kita ini sebagai orang yang memiliki sifat welas asih. Artinya, mudah tersentuh hatinya terhadap kesulitan atau derita sesama, serta cepat tanggap dalam membantu atau menolong, meskipun hanya mampu mendoakan. Kita sebagai umat muslim itu harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama. Jika kita welas asih, itu pun akan berbalik kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita melakukan satu kebaikan, akan dibalas dengan 1000 kebaikan. Dan balasan itu tidak harus selalu dalam bentuk materi. Ketika Allah sudah mengasihi hambanya, maka Allah akan menurunkan bala tentara rahmatnya untuk menghujani seseorang tersebut dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teruslah untuk menebar kasih di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah belajar sepanjang masa. Ini ada nasihat dari Kiai Haji Hamim Jazuli yang bunyinya, sukses dalam studi belum menjamin sukses dalam hidup. Pokoknya di luar buku, di luar bangku, di luar kampus, masih ada kampus yang lebih besar, yakni kampus Allah. Kita harus banyak belajar. Maksudnya kita harus senantiasa belajar itu ya di mana saja dan kapan saja, dengan siapa saja. Karena ilmu itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Jadi hanya jangan mengandalkan di bangku formal, tapi kita juga perlu belajar di luar. Ketika manusia terus berpacu dalam kebaikan dan tidak berhenti belajar, maka pintu kesuksesan akan terbuka lebar. Nah, Allah itu menyediakan banyak jalan gitu untuk kita meraih kesuksesan, tapi syaratnya harus tidak berhenti dan mau belajar gitu. Nah, itu adalah sedikit dari isi buku ini. Lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri buku ini ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.